Shalom Bapak Ibu. Saudara yang di rumah, saya kira silakan berjabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu Trinitas, tepat di hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berkisah tentang Nuh yang sudah selamat dari air bah dan mendapatkan beberapa perintah dari Tuhan. Tapi sebelum sampai di sana, ada baiknya saya rewind ke Bapak Ibu, flashback ke belakang, supaya saudara bisa menyaksikan fenomena apa yang dihadapi oleh Nuh pasca bah. Setelah air bah, kira-kira dia hadapi apa? Nah, itu hanya mungkin saudara bisa bayangkan kalau saudara mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Saya punya catatan beberapa hal penting, tolong mundur pasal 7 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Pasal 7 ayat 11 dan ayat yang ke-12, Alkitab berkata, terbelahlah segala mata air samudra raya. Terbelahlah segala mata air samudra raya. Bahasa Alkitab ini barangkali menggambarkan tentang kondisi yang sulit dibahasakan di zaman purba, ketika kisah demi kisah ini disampaikan turun-temurun menjadi tradisi lisan hingga kemudian menjadi tradisi tulisan. Tapi kira-kira begini Bapak Ibu, bahwa mata air hanya mungkin terbelah dan meledak seperti kondisi yang terjadi. Maksud saya itu hanya mungkin terbelah kalau ada ledakan yang dahsyat, kan? Saudara mungkin barangkali bisa membayangkan lumpur lapindo atau apapun. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika ada ledakan di simpul-simpul penyimpan mata air paling banyak di kondisi-kondisi dalam tanah, kita nggak tahu. Saya mencoba mengandai-andaikan itu. Dan itu ledakan-ledakan di titik-titik air tersebut di samudra raya itu hanya mungkin terjadi kalau gempa bumi. Dan Alkitab berkata, 2 Petrus pasal 3 ayat 6, itu bukan cuma di lokasi Nuh, tapi di seluruh bumi. Jadi saudara bayangkan dulu, sebelum air bah adalah gempa bumi di seluruh bumi. Begitu. Dan kemudian titik-titik simpul air itu kemudian meledak dan keluar air. Dan otomatis kalau semua bergoyang, kalau semua ada gempa bumi di berbagai tempat, sangat mungkin tsunami, bukan? Nah, saudara bisa bayangkan ada gelombang pasang begitu tinggi dengan ledak, tanah tiba-tiba terbelah, lalu air keluar seperti gas yang luar biasa. Itu kondisi yang terjadi. Ditambah lagi kalau saudara rujuk pasal 7, hujan tanpa henti sangat lebat 40 hari 40 malam. Saudara harus membayangkan ini bukan hujan biasa. Sementara hujan deras, air naik, gelombang pasang datang, baru beberapa bagian retak ini bumi dan keluar air dari bawah. Saudara bisa bayangkan dari semua sisi air menerjang. Jadi kalau bicara soal air bah, membayangkan air bah, saudara harus membayangkan hal yang sangat mengerikan. Dan sudah pasti Bapak Ibu, tidak bisa terelakkan bahwa peristiwa yang terjadi di seantero bumi, saya rujuk tadi di 2 Petrus pasal 3 ayat 6, itu berarti bisa merubah topografikal bumi. Bisa mengubah. Dan bentuk bumi itu pun pasti berubah. Kalau saudara belajar mungkin seusia saya, saudara belajar IPA, saudara pasti menemukan kan beberapa pernyataan di sekolah-sekolah zaman dulu itu, bahwa mengapa hewan di benua yang satu masih mirip dengan benua yang lain. Karena sebenarnya antar benua yang satu dengan yang lain sebenarnya bersatu. Sehingga mereka boleh jalan-jalan ke situ tiba-tiba karena air penyebabnya hingga terpisah. Apakah itu juga mungkin salah satu penyebabnya? Ada yang bilang bukan, karena mencairnya gunung es, apapun alasannya. Tapi yang mau dikatakan kepada saudara, perubahan geografis terjadi. Oke? Sekarang mari kita cari tahu berapa lama bumi tergenang air. Biar Bapak Ibu lihat, ini persoalan besar. Tolong lihat pasal 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua pada hari ke-17. 600 tahun bulan kedua hari 17.
Kapan surut? Tolong lihat pasal 8 ayat 14. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Berarti so boleh jalan-jalan. Totalnya 375 hari. Alias 1 tahun itu berapa hari? 365. Satu tahun 20 hari. Sekarang tolong bayangkan bahwa bumi ini tergenang air selama 1 tahun. Apakah ada kehidupan di dalamnya? Itu yang saya mau bilang ke Bapak Ibu. Jadi ketika Batra dibuka dan Tuhan memberkati mereka, Bapak Ibu jangan bilang ini beres. Gak mudah loh Bapak Ibu jadi Nuh. Buka Batra, diberkati, diperintahkan pada cucu, yang dilihat berantakan. Total. Tidak ada yang hidup, kata Alkitab, kecuali yang di dalam Batra. Jadi ketika saudara bicara tentang pasca air bah, saudara bicara soal kehancuran massal dan kerusakan total. Lalu, apakah ada pengharapan di situ? Saya ulangi. Di kondisi babak belur bumi itu dan kelelahan luar biasa di dalam Batra 375 hari. Iya ya. Kalau hitungan saya nggak keliru, kurang lebih begitu. Betapa bosan dia 1 tahun di dalam itu dan dikasih keluar dan melihat tebang pohon baku susun kemana, bangkai ada di mana. Bapak Ibu, saya membayangkan bumi penuh bangkai. Tanah tidak ada kehidupan karena digenangi air terus. Apakah ada harapan? Tidak ada. Siapa yang bisa hidup di tengah kengerian itu? Lalu apa yang terjadi? Tolong lihat bacaan kita. Itulah sebabnya kita menemukan redaksi sangat penting di pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Itu dia Bapak Ibu. Di luar tidak ada harapan, berantakan semua, jaminan kehidupan gak ada. Maka Tuhan buat paling pertama ketika membiarkan Nuh untuk berangkat dan menginjakkan kaki dan melanjutkan kehidupan di kehancuran itu adalah, lihat Bapak Ibu, aku memberkati engkau Nuh bersama anak-anakmu. Kehancuran di depan boleh ada, masa depan terkesan boleh tidak tersedia, tapi jaminannya berkat Tuhan, survive. Saya mau katakan hal ini sangat penting. Yang menjamin Nuh bukan ini udah hancur, sudah nggak ada apa-apa. Yang menjamin Nuh adalah ketika Tuhan mengangkat tangannya dan berkata, Nuh, aku memberkati engkau dan anak-anakmu. Berangkat dia. Saya mau katakan hal yang pertama ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Bukan dunia di sekitarmu yang membuat engkau survive, tapi jaminan pada penyertaan Tuhan. Ketika dibilang berkat, baurak itu, berkat itu bicara soal jaminan Allah. Bukan yang di luar yang jamin dia, tapi Sang Halik yang menjamin dia. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ini menarik Bapak Ibu. Serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Saya penasaran Bapak Ibu, dibilang gini, beranak cuculah. Ketika saya periksa teks asli, dia nggak bilang begini, lahirkanlah anak cucu. Kalau pakai terjemahan itu berarti menggunakan kata yaulat, lahirkanlah. Yaulat, lahirkanlah. Dia nggak pakai itu. Saya terkejut dia menggunakan kata paurau. Kata paura harusnya agak menekan. Paura, kata paura itu bukan beranak cucu. Walaupun Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan beranak cucu, paurau itu, tolong periksa Alkitab bahasa Inggris. Entah King James Version atau New International Version, saudara akan menemukan itu be fruitful. Berbuahlah melimpah-limpah. Dia enggak menggunakan kata yaulat, melahirkanlah anak-anak cucu-cucu, enggak. Dia menggunakan kata paura yang berarti berbuahlah berlimpah-limpah, berbuah banyaklah. Saudara lihat
Ini kan perlu dicari tahu, kok bisa ya? Kok bisa Tuhan tidak menggunakan perintah? Tuhan tidak menggunakan perintah, lahirkanlah anak cucu, tapi hanya menggunakan kalimat berbuahlah melimpah-limpah. Fruitfulness dari kata paura. Mengapa Bapak Ibu? Karena sehebat apapun istrinya Nuh, berapapun usianya ratusan, berapa jumlah anaknya masih bisa dihitung. Gajah malah kalau dia beranak konon cuma satu kali ya, jebol, satu anak. Kalau tikus nggak tahu berapa paling banyak, bisa dihitung. Tapi mengapa dia menggunakan kata berbuahlah, paura? Silakan lihat, kalau satu kali mangga itu berbuah, hampir tak terhitung. Makanya tidak heran lembaga Alkitab Indonesia menggunakan istilah beranak cuculah. Saking susah mau terjemahkan, maksudnya berlipat kali gandalah keturunanmu, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi tidak menggunakan lahirkanlah lama. Saya tidak tahu, ini misteri luar biasa. Ketika disuruh melipat gandakan keturunan, sampai kan penggunaan kata bertambah banyak, kalau pakai teks bahasa Inggrisnya multiply, itu dari kata raubah. Kata raubah itu berarti banyak tapi juga besar. Berarti bicara soal kuantitas jumlah tapi juga kualitas mutu. Yang dilahirkan itu berbuah-buah, maksudnya berlipat kali ganda, banyak tapi kualitasnya jempolan. Ini luar biasa loh. Dan bagi saya perintah ini hampir nggak masuk di akal. Sebab yang tersisa adalah 8 orang selamat. Nah, Nuh dengan istrinya, 3 anak laki dan anak mantunya perempuan. Bapak Ibu pikir perintah ini sederhana? Enggak, bebannya besar. Dari mereka lah turunan demi turunan kemudian dilahirkan. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang ketiga. Tolong lihat ayat yang ketiga. Wah, ini luar biasa. Modalnya memang adalah berkat Tuhan. Nuh, aku memberkati engkau. Tapi ayat 3 itu pemeliharaan. Coba lihat. Segala yang bergerak, yang hidup akan jadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nanti saudara akan baca lagi apalagi jenis makanannya. Tapi saya mau bilang begini. Dijamin kelangsungan kehidupannya. Tolong lihat Bapak Ibu. Perintah pertama berat loh Bapak Ibu. Perintah pertama berat. Tapi jaminan pemeliharaan di ayat 3 ada. Dan Tuhan akan jamin kelangsungan kehidupan itu disimbolkan dengan kebutuhan yang sangat pokok, yaitu makanan. Bahwa Allah menjamin engkau dan akan memelihara, laksanakan perintah itu. Selain beranak cucu, dia dapat perintah yang kedua. Tolong lihat ayat yang kedua. Ke dalam tanganmu lah semuanya ini kuserahkan, yang bergerak, yang terbang, dan apa maksudnya? Semua berada di bawah pengawasan Nuh. Kalau boleh menggunakan nats pembimbing tadi, pasal 1 ayat 28 Kejadian, berkuasalah. Jadi dialah yang atur. Ini berbicara soal apa? Mahkota kemuliaan yang awalnya ada di Adam dan Hawa dan musnah, tanggung jawab itu pada Nuh, yang kemudian menjadi pihak yang paling baik, yang paling mulia, yang paling berhikmat, yang mesti atur semua yang ada. Dengan kata lain, ketika Tuhan jamin untuk memelihara dia nggak bisa ongkang-ongkang kaki. Dia yang harus kendalikan semua. Dalam tanda kutip, dia yang pelihara itu bumi yang baru ini. Dia yang manage semua hingga kelangsungan hidupnya bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang, bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, kalau saya bayangkan teks ini, aku lagi membayangkan betapa repotnya keluarga Nuh. Bangun rumah dulu, gitu kali. Atau mungkin Bahtera udah jadi rumahnya ya. Mulailah, mana benih? Mana? Kau taruh di mana benih?
Istriku, kau taruh di mana benihnya? Oke, bawa keluar sini. Kayaknya udah bisa ditanam nih. Saya lagi membayangkan. Dan saya lagi memikirkan, jangan-jangan dari siang sampai malam dia kerja. Bahkan saat tidur pun dia mimpi lagi kerja. Loh Bapak Ibu, kosong loh. Apa yang harus dibuat? Jadi harus berkarya di situ. Saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu, sangat penting ya. Sangat penting. Janji penyertaan Tuhan ada. Janji penyertaan Tuhan ada. Tapi jika engkau tidak mengupayakannya dan mengerjakannya, dan kalau Nuh tidak melakukannya, saya tidak tahu apakah ada kelanjutan Sem, Ham, dan Yafet lagi. Nggak ada kali. Nggak ada lagi. Karena semua anak-anak mati total kelaparan. Aku memberkati engkau Nuh, wih luar biasa. Tapi dia harus, kuasailah semua. Artinya berkaryalah di situ. Jaminlah semua. Bla 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 dan seterusnya. Andai kata Nuh tidak berlelah, berkeringat, capek dia, dan tidak mau berusaha, saya kira ketika Tuhan bilang aku memberkati engkau, tidak jadi ke dia. Dia tidak bisa mengecap berkat Tuhan. Hal pertama mau bilang begini kepada saudara, yuk bekerja, ayo berusaha. Tuhan bilang aku memberkati engkau dan keluargamu, tapi engkau harus mengupayakannya. Berupayalah, bekerjalah, sampai kemudian mujizat terjadi. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saya mau tutup. Tuhan jamin pemeliharaan, Nuh ada makanan. Dan waktu dia mulai mau berangkat, Tuhan bilang, Nuh aku memberkati engkau dan anak-anakmu di segala berantakan. Apakah makanan sudah ada? Tidak ada. Dia cuma bilang yang bergerak pokoknya itu yang kau makan. Oh ya, yang ada di bahtera itu. Yang lain dia harus mengupayakan menanamnya. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Tidak peduli seberat apapun engkau menghadapi kenyataan yang pahit dan berat di luar sana. Barangkali saudara berkata, nggak ada fasilitas lagi. Barangkali saudara berkata, buntu jalan sudah, nggak bisa lagi, tidak ada peluang, hancur total. Berantakan Tuhan, nggak bisa ini. Yang saudara butuh cuma dua hal penting ini, yaitu Tuhan memberkati engkau dan memberi jaminan kehidupan. Selebihnya, tugas saudara, bergeraklah. Saya percaya saudara akan menemukan jalan keluar. Saya percaya tembok tinggi ini mampu engkau naiki dan turun kembali. Saya percaya buntu jalan sekalipun engkau akan melihat celah untuk menemukan jalan keluar. Kalau Tuhan sudah berkati engkau, maka tidak ada tempat untuk menutup berkat itu. Yang terjadi adalah kalau saudara tidak menyiapkan wadahnya untuk menerima berkat itu, Nuh mulai mengupayakannya. Jadi Bapak Ibu, menutup firman Tuhan ini, saya mau katakan, majulah terus, percayalah pada jaminan Tuhan dan pada berkat-berkatnya. Tugas saudara adalah melakukan bagian saudara. Sisanya, biar Tuhan yang sempurnakan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.